Bab 1716 Temukan Pushover pertama. Maaf, semuanya, orang tua ini telah datang terlambat. Tepat pada saat ini, tawa yang jelas tiba-tiba terdengar. Setelah suara ini terdengar, bayangan hitam melaju dengan kecepatan kilat dan duduk di kursi untuk Immortal Compass. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa Immortal Compass yang datang terlambat akhirnya muncul. Meskipun kompas Immortal telah terlambat, tidak ada orang yang berani mengatakan apapun. Alasan untuk itu adalah karena semua orang yang hadir tahu bahwa Immortal Compass adalah yang terkuat di antara keempat dewa yang datang hari ini. Untuk dapat mengundang seseorang seperti Compass Immortal ke Moonshot City adalah hal yang sangat luar biasa. Jadi, bagaimana mungkin ada orang yang berani mengatakan sesuatu tentang dia terlambat? Semua orang merasa bahwa hanya bisa melihat penampilan sejati Compass Immortal sudah menjadi berkah bagi mereka. Jadi, pada saat ini, banyak orang yang hadir, terlepas dari usia, jenis ke-4M1N atau kekuatan mereka, mengungkapkan ekspresi kekaguman. Ini sebenarnya dia. Pada saat ini ketika semua orang merasa gembira, Chu Feng terkejut. Alasan untuk itu adalah karena Immortal Compass benar-benar berbeda dari ketiga dewa lainnya, yang mengeluarkan sensasi abadi Taoisme. The Compass Immortal memiliki penampilan seperti seorang biarawan. Tidak hanya itu, dia mengenakan pakaian polos lusuh. Penampilan dan pakaiannya sama seperti biarawan tak tahu malu yang telah mengambil gulungan dari Chu Feng di luar wilayah klan Nangong Imperial. Jika bukan karena biksu yang mengambil gulir yang Immortal berambut salju miliki untuk mengawasi Chu Feng tidak akan dipermainkan oleh Immortal yang berambut salju. Chu Feng benar-benar tidak pernah berharap untuk biksu penipu itu menjadi salah satu dari 10 dewa, yang abadi Immortal. Selanjutnya, berdasarkan reaksi dari kerumunan, tampaknya status Immortal Compass ini sangat luar biasa. Sial, kentut tua itu, akankah dia mengeksposku? Chu Feng takut, meskipun kesannya tentang Compass Immortal tidak baik, Chu Feng harus mengakui bahwa teknik roh dunianya sangat kuat. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melihat melalui gulungan yang ada di kosmos sak milik Chu Feng, serta penampilan tersamar Chu Feng dengan sekali pandang. Karena dia sudah bisa melihat penyamarannya saat itu, secara logis, dia akan bisa melihat penyamarannya hari ini juga. Haha, mari kita mulai. Setelah kompas Immortal duduk, dia melirik Chu Feng. Namun, dia tidak repot-repot memperhatikan Chu Feng. Sebagai gantinya, dia tersenyum dan mengangguk pada para ahli yang hadir. Kemudian, dia berbicara untuk menunjukkan bahwa kompetisi harus dimulai. Secara logis, tidak mungkin bagi orang seperti dia untuk tidak melihat penyamaran Chu Feng. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Kemungkinan besar, dia tidak berencana untuk mengekspos Chu Feng. Chu Feng merasa bahwa, terlepas dari apa yang mungkin direncanakan kompas Immortal, itu baik bahwa dia belum terekspos. Kamu di atas panggung, siapa kamu? Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Beralih ke sumber suara, Chu Feng menemukan bahwa orang yang berbicara adalah orang dengan kultivasi yang tidak terduga. Kemungkinan besar, orang itu setidaknya seorang kaisar bela diri. Namun, orang itu bukan seseorang dari 9 kekuatan, juga bukan seseorang dari 4 klan. Sebagai gantinya, dia adalah Master Kota Moonshot. Meskipun City Master Kota Moonshot adalah pria tua berambut putih, ia memiliki tubuh yang sangat kuat. Selanjutnya, dia mengenakan baju besi putih keperakan yang menutupi seluruh tubuhnya. Armornya bersinar dengan cahaya. Di bagian dada baju zirahnya ada simbol bulan. Ini membuatnya tampak sangat mendominasi. Bahkan orang yang mengabaikan baju besi, aura orang tua itu juga sangat kuat. Dari pandangan sekilas, seseorang dapat mengatakan bahwa dia adalah tipe orang yang sangat agresif. Junior disebut Feng Xing. Aku tanpa sekte atau sekolah. Aku hanya datang ke sini demi menukar petunjuk dengan generasi muda klan 4, Chu Feng menggenggam tinjunya dan merespons. Tanpa sekte atau sekolah, dengan kultivasinya, bagaimana mungkin dia tanpa sekte atau sekolah? Petik 2. Tampaknya bocah ini datang dengan niat buruk. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, orang-orang dari klan 4 semuanya mengungkapkan ekspresi tidak senang. Sangat baik, karena kamu dapat menang atas orang lain, kamu memenuhi syarat untuk bersaing dengan generasi muda klan 4. Petik 2. Namun, kamu harus memastikan untuk mendengarkan aturan kontes sparring ini dengan hati-hati. Generasi muda Four Clans akan saling bertarung secara berurutan. Sebelum itu, kamu akan dapat memilih salah satu dari generasi muda Four Clan untuk ditantang. Petik 2. Jika kamu ingin mendapatkan kemenangan, kamu akan beristirahat untuk 1 putaran. Generasi muda klan 4 akan terus berdebat satu sama lain. Setelah mereka menyelesaikan ronde pertarungan itu, kamu harus terus menantang yang lain. Petik 2. Ini akan berlanjut sampai kamu kalah. Setelah kalah, kamu akan kehilangan kualifikasi untuk terus menantang mereka. Apakah kamu mengerti? Kata Master Kota Moonshot City. Ya, aku mengerti, Chu Feng menyeringai di dalam hatinya. Dia berpikir tentang betapa tidak adilnya aturan ini. Dengan setiap putaran perdebatan, ia harus menantang seseorang dari generasi muda klan 4. Bahkan jika dia mampu memenangkan setiap pertandingan, dia masih akan menjadi orang yang paling bertarung pada akhirnya. Dia harus menghabiskan banyak kekuatan fisik. Aturan ini benar-benar tidak adil. Namun, ini tidak benar-benar mengganggu Chu Feng. Apa yang dia inginkan adalah wewenang untuk menantang 4 klan. Jika dia bisa menantang siapapun sesuka hati, maka itu akan lebih menguntungkan baginya. Karena kamu mengerti aturannya, maka mari kita mulai, kata Master Kota Moonshot.
Apakah aku harus memulai lebih dulu? Tanya Chu Feng dengan sedikit heran. Kamu harus menantang dulu. Mereka akan bertanding sesudahnya, City Master Munclot City berkata. Mendengar kata-kata itu, belum lagi Chu Feng, selain dari orang-orang dari 4 klan, banyak dari orang lain yang hadir tidak dapat tetap dikumpulkan. Aturan ini terlalu tidak menguntungkan bagi penantang. Bukankah aturan ini jelas ada untuk menghilangkan penantang secepat mungkin? Pada saat ini, orang-orang dari 9 kekuatan semua merasa bahwa Munclot City benar-benar kekuatan yang bersekongkol dengan 4 klan. Bahkan ketika mengintimidasi orang lain, mereka akan melakukannya secara terbuka. Sangat baik, kalau begitu, aku akan menantang wanita muda dari klan Kekaisaran Nangong itu, Chu Feng menunjuk ke Nangong Tianfeng. Nangong Tianfeng terkejut mendengar kata-kata itu. Dia benar-benar terganggu, dan tidak berharap bahwa dia akan menjadi orang pertama yang ditantang. Betul, itu akan menjadi kamu. Nona muda, tolong jangan memendam perasaan keras. Lagi pula, ada banyak ahli di antara generasi muda klan 4. Aku ingin menantang beberapa orang lagi. Petik 2. Jadi, aku secara alami harus menemukan dorongan untuk menantang terlebih dahulu, kata Chu Feng sambil tersenyum berseri-seri. Apa, kamu memanggil aku Pushhofer? Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, mata Nangong Tianfeng terbuka lebar. Kemarahan naik ke wajahnya. Sebenarnya, ini tidak hanya terbatas padanya. Pada saat ini, ekspresi semua orang dari Kekaisaran Nangong berubah menjadi berbahaya. Mereka sangat tidak senang. Alasan untuk itu adalah karena Chu Feng jelas mengejek Nangong Tianfeng. Ini adalah sebuah provokasi yang tidak disamarkan. Itu benar, aku merasa bahwa kamu adalah yang paling lemah di antara semua orang yang hadir. Chu Feng tersenyum polos. Seolah-olah dia mengatakan sesuatu yang sepenuhnya alami. Kamu keparat, biarpun aku hanya pangkat 2 kaisar setengah bela diri, aku jelas bukan seseorang yang bisa kamu pandang rendah. Petik 2. Pada saat ini, Nangong Tianfeng sangat marah. Tubuhnya bergeser saat dia melompat ke atas panggung. Wos. Pada saat yang sama dia naik ke panggung, dia mulai menyerang. Dengan membalik telapak tangannya, pedang tipis muncul di tangannya. Dia mengarahkannya ke arah Chu Feng dan mendorongnya ke depan. Cahaya keemasan mulai bersinar, seolah-olah ada 10.000 ular yang berlari kencang. Mereka berubah menjadi formasi besar dan menyapu ke arah Chu Feng. Formasi ini sangat kuat. Isinya sangat mendalam. Jika seseorang dimeteraikan oleh formasi ini, seseorang mungkin akan menderita bencana. Bahkan tanpa menyebutkannya, orang akan tahu bahwa pedang ramping itu adalah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Meskipun itu hanya salinan, itu masih persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Kalau tidak mungkin baginya untuk memiliki kekuatan yang begitu kuat. Selanjutnya, Nangong Tianfeng telah menggunakan keterampilan bela diri. Keterampilan bela diri yang dia gunakan bukanlah keterampilan bela diri biasa. Sebaliknya, itu adalah keterampilan bela diri terkenal dari klan Nangong Kekaisaran bahwa mereka tidak mengajar orang luar. Tabu bumi, 10.000 lubang ular. Tabu bumi, 10.000 ular lubang ini sangat sulit dipelajari, namun keterampilan bela diri yang sangat kuat. Nangong Tianfeng jelas telah menguasai keterampilan bela diri ini. Selain itu, mustahil baginya untuk melepaskannya ke tingkat kemahiran seperti itu. Seperti yang diharapkan dari Putri Nangong Imperial Clan. Dengan kekuatannya, sepertinya bocah ini akan menderita. Petik 2. Pada saat ini, banyak orang yang hadir berseru kagum pada kekuatan Nangong Tianfeng dan mengangguk setuju. Melihat bahwa keterampilan bela dirinya telah menyegel lawannya, Nangong Tianfeng mengungkapkan senyum bangga. Sebenarnya, karena dia adalah peringkat 2 kaisar setengah bela diri, dia tidak memiliki banyak harapan dalam kompetisi sparring ini. Lagi pula, dia juga tahu bahwa kekuatannya, jika dibandingkan dengan yang lain, sangat lemah. Namun, jika dia mampu mengalahkan tantangan ini, itu berarti bahwa dia lebih kuat daripada murid-murid pribadi dari Avaricious Immortal. World Spiritus Immortal dan Immortal yang memiliki alis putih. Itu, pada gilirannya, akan sangat meningkatkan reputasinya, dan mendapatkan kehormatan untuk klan Kekaisaran Nangong. Namun, dia juga tahu bahwa lawannya bukanlah seseorang yang bisa diremehkan, karena dia mampu mengalahkan murid pribadi 3 Dewa Abadi. Karena itu, dia sangat gugup, dan tidak memiliki banyak kepastian dalam kemenangan. Itulah sebabnya dia melepaskan serangan fatal dari perjalanan. Dia berusaha mendapatkan kesempatan untuk menang. Dia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa semuanya akan berjalan lancar. Dengan hanya satu serangan itu, dia sebenarnya bisa menentukan hasil pertempuran dan mengalahkan lawannya. Karena itu, bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Namun, pada saat dia merasa sangat senang dan tidak memperhatikan, Chu Feng, yang telah disegel oleh erten tabunya, Ten Tosat Snakespit, juga mengungkapkan senyum. Selain itu, senyum Chu Feng jauh lebih dingin daripada miliknya. Bab 1717 menampilkan kemampuan seseorang untuk pertama kali. Boom, 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 boom. Pedang emas membombardir Chu Feng dari atas seperti badai hujan. Dengan turunnya masing-masing pedang, riak energi emas terbentang ke segala arah. Riak energi emas menumpuk lapisan demi lapisan, membentuk badai emas yang menyapu bumi. Orang ini. Namun, bahkan dengan serangan ganas seperti itu, senyum Nangong Tianfeng malah hilang. Kekhawatiran mulai muncul di matanya yang indah. Meskipun taben ertennya, 10.000 ular pit telah mengungkapkan kekuatan absolutnya, dia tidak dapat melukai Chu Feng sedikit pun.
Bahkan, Chu Feng berdiri di tempatnya tanpa bergerak sama sekali. Dia menatapnya dengan senyum di wajahnya sepanjang waktu. Alasan mengapa Chu Feng mampu melakukan semua ini adalah karena penghalang pertahanan emas. Itu adalah penghalang pertahanan emas yang telah memblokir semua serangan Nangong Tianfeng. Sebuah penghalang defensif yang mampu menahan tabu Erten, Ten Tousat Snake Speed. Tanpa orang lain memberitahunya, Nangong Tianfeng tahu seberapa kuat lawannya. Langkah. Merasa bahwa situasinya tidak baik, Nangong Tianfeng segera mundur. Dia tahu bahwa Chu Feng akan membalasnya. Wos. Namun, bagaimana mungkin Chu Feng memberinya kesempatan untuk melarikan diri? Pada saat dia akan melarikan diri, dengan pikiran, sinar keemasan melesat dari penghalang pertahanan Chu Feng. Tidak hanya pembentukan roh Chu Feng memecah tabu bumi Nangong Tianfeng, 10.000 lubang ular. Itu juga telah berubah menjadi banyak ular emas yang melesat ke arah Nangong Tianfeng seperti hujan lebat. Serangan ini, itu sama saja dengan Erten tabu Nangong Tianfeng, Ten Tousat Snake Speed. Chu Feng telah merekonstruksi keterampilan bela diri Nangong Imperial Clan yang mereka tidak ajarkan kepada orang luar melalui penggunaan kemampuan pembentukan rohnya untuk berubah. Selain itu, dalam hal kecepatan dan kekuatan, serangan Chu Feng melampaui Nangong Tianfeng dengan sangat hebat. Boom. Dalam sekejap mata, serangan Chu Feng telah tiba. Gemuruh mulai terdengar berulang kali. Teknik roh dunia Chu Feng telah sepenuhnya mendarat di Nangong Tianfeng. Adegan ini menyebabkan orang-orang dari klan Kekaisaran Nangong menjadi sangat terkejut dan ketakutan. Alasan untuk ini adalah karena serangan Chu Feng benar-benar mampu mengambil kehidupan Nangong Tianfeng. Namun, mereka hanya takut sesaat. Alasan untuk itu adalah karena mereka segera menemukan bahwa meskipun serangan Chu Feng telah mendarat ke Nangong Tianfeng benar-benar tidak terluka. Dia bahkan tidak melewatkan satu helai rambut pun. Pada saat ini, orang-orang dari klan Kekaisaran Nangong mulai tersenyum. Mereka semua merasa bukan Chu Feng yang tidak bisa membunuh Nangong Tianfeng. Sebaliknya, mereka merasa bahwa dia tidak berani membunuh Nangong Tianfeng. Mereka merasa bahwa Chu Feng takut dengan klan Imperial Nangong mereka, dan tidak berani melakukan apapun pada Nangong Tianfeng. Bahkan, ketika energi berangsur-angsur memudar, dan Nangong Tianfeng muncul sama sekali tidak terluka. Itu bukan hanya orang-orang dari klan Kekaisaran Nangong yang berpikir Chu Feng takut dengan klan Kekaisaran Nangong. Bahkan, banyak penonton lainnya merasakan hal yang sama. Mereka semua berpikir bahwa Chu Feng bersikap lunak karena takut pada Kekaisaran Nangong. Tepat pada saat ini, Chu Feng berbicara dengan ekspresi kaget. Yo, jadi penampilan cantik wanita muda Nangong Imperial Clan ini tidak alami, melainkan buatan? Mendengar kata-kata itu, kerumunan semua mengalihkan pandangan mereka ke wajah Nangong Tianfeng. Pada saat ini, banyak orang mulai mencibir. Terutama para wanita yang hadir, mereka mulai memandang Nangong Tianfeng dengan ekspresi jijik. Dipimpin oleh Chu Feng, mereka sudah menemukan perubahan yang terjadi pada Nangong Tianfeng. Meskipun dia tidak terluka, penampilan wajahnya telah berubah. Singkatnya, dia menjadi jauh lebih jelek dari sebelumnya. Ternyata putri keempat Kekaisaran Nangong telah menggunakan metode khusus untuk menyamarkan penampilan aslinya. Kecantikannya sebenarnya palsu. Pada kenyataannya, dia sama sekali tidak secantik itu. Kamu keparat. Pada saat ini, Nangong Tianfeng gemetar karena marah. Dia merasa seolah jantung dan paru-parunya akan meledak. Baginya, yang paling dia pedulikan adalah penampilannya. Kalau tidak, dia tidak akan menggunakan metode khusus untuk membuat dirinya lebih cantik. Namun, mengubah penampilan seseorang adalah sesuatu yang memalukan. Karena itu, dia tidak mau membiarkan orang lain mengetahuinya, karena orang lain akan memandang rendah dirinya, dan ini akan merusak status sosialnya jika diketahui. Namun, Chu Feng sengaja mengungkapkan penampilan sejatinya di depan semua orang ini dari 4 klan, 9 kekuatan dan semua pengamat lainnya. Dia telah membuat semua orang tahu bahwa penampilannya sebenarnya palsu. Ini hanya mirip dengan penghinaan publik untuknya. Baginya, ini bahkan lebih menyakitkan daripada dipukuli. Pada saat ini, dia sangat marah sehingga dia kehilangan kemampuan untuk berpikir. Dia tidak peduli tentang apa yang mungkin dimiliki kultivasi Chu Feng. Tubuhnya bergeser, dan dia tiba di depan Chu Feng dan mulai mengayunkan pedang di tangannya untuk menembus tenggorokan Chu Feng. Dorongan kemarahan Nangong Tianfeng mudah ditangkap oleh Chu Feng. Menggunakan tangannya yang telanjang, Chu Feng meraih pedang tajam itu. Pada saat ini, pedang itu tidak melotot. Seolah-olah pedang itu telah sepenuhnya menyatu dengan Chu Feng. Tidak peduli seberapa keras Nangong Tianfeng berjuang, dia tidak dapat menarik pedangnya kembali dari tangan Chu Feng. Nangong Tianfeng, ternyata bukan hanya kamu jelek, kamu juga bodoh. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu cocok untuk aku? Kata Chu Feng jijik. Aku pasti akan membunuhmu, Nangong Tianfeng berteriak dengan marah. Kemudian, dia melepaskan pedangnya dan melemparkan serangan telapak tangan ke dada Chu Feng. Chu Feng tidak menghindari serangan telapak tangannya. Dengan demikian, serangan telapak tangan Nangong Tianfeng mendarat dengan kuat ke tubuh Chu Feng. Telapak tangan Nangong Tianfeng bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya hancur. Namun, Chu Feng masih berdiri di sana tanpa bergerak seperti gunung Tai. Bahkan pakaiannya tidak rusak sedikit pun. Petik 2. Setelah serangan telapak tangan itu, meskipun Chu Feng benar-benar tidak terluka, Nangong Tianfeng berdiri di sana tanpa bergerak. Rasa sakit yang berasal dari telapak tangannya telah membangunkannya kembali. Dia menyadari sekali lagi betapa besar jurang antara dia dan orang di depannya.
Enyahlah, kalau tidak aku akan membantai kamu. Pada saat ini, tatapan Yang Chu Feng melihat ke Nangong Tianfeng dengan tiba-tiba menjadi dingin. Seolah-olah dua bilah tajam telah langsung menusuk hati lemah Nangong Tianfeng. Menghadapi tatapan Chu Feng, wajah kecil Nangong Tianfeng segera berubah. Jantungnya mulai bergetar hebat. Setelah mengambil beberapa langkah berturut-turut kakinya benar-benar menjadi lunak, dan dia duduk di tanah dengan ketakutan. Dia memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Dia sudah kehilangan kesadarannya. Dia benar-benar ketakutan oleh Chu Feng. Kerumunan semua terkejut dengan adegan ini. Mereka semua menemukan bahwa pemuda ini bernama Feng Xing sangat kuat. Tanpa menyebutkan kekuatan bela dirinya, hanya teknik roh dunianya sudah pada tingkat pencapaian yang luar biasa. Mereka semua tahu bahwa Chu Feng telah menggunakan teknik jera, semacam teknik roh dunia, untuk menakuti Nangong Tianfeng dengan tatapan tunggal. Dia pertama kali menggunakan teknik roh dunia untuk menyalin serangan Nangong Tianfeng. Kemudian, menggunakan teknik roh dunianya, dia menakuti Nangong Tianfeng setelah itu. Metode-metodenya adalah hal-hal yang mustahil dicapai oleh spiritualis dunia yang diselubungi oleh ular Mark Royal Jubah. Namun, pria muda bernama Feng Xing ini mampu mencapainya. Tidak mengherankan bahwa bahkan para murid tiga dewa telah dikalahkan olehnya. Untuk pertandingan ini, pemenangnya adalah Feng Xing. Nangong Tianfeng tersingkir, kata Master Kota Munclot City. Wos. Tepat setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, Nangong Tianlong bergegas ke atas panggung dan meminjamkan lengan untuk mendukung saudara perempuannya yang terpana dengan teror. Jika kamu memiliki keberanian, tantang aku berikutnya. Sebelum dia meninggalkan panggung, Nangong Tianlong berbicara dengan Chu Feng dengan keras melalui transmisi suara. Menghadapi ancaman Nangong Tianlong, Chu Feng hanya tersenyum. Dia menjawab, yakinlah, yang berikutnya duduk di sini dengan syok di sini adalah kamu. Kata-kata itu menyebabkan wajah Nangong Tianlong menjadi biru. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan pergi dengan Nangong Tianfeng setelah mendengus dingin. Chu Feng juga meninggalkan panggung dan berdiri di samping. Alasan untuk itu adalah karena dia tahu bahwa pertandingan mendatang akan menjadi pertarungan antara orang lain. Dia akan bisa menikmati pertunjukan. Master Kota Munclot City mengumumkan, pertandingan kedua, antara generasi muda klan 4, Nangong Tianlong klan Nangong melawan klan Simen Kekaisaran Simen Feixue. Apa? Mendengar kata-kata itu, ekspresi pada kerumunan dari klan Nangong Kekaisaran tumbuh lebih buruk. Mereka benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Nangong Tianlong terkuat Nangong Imperial Clan mereka harus menghadapi Simen Feixue di pertandingan pertamanya. Jika itu orang lain, klan Kekaisaran Nangong tidak akan bereaksi seperti ini. Hanya Simen Feixue yang tidak mereka yakini. Alasan untuk itu adalah karena kekuatan Simen Feixue memang telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah yang terkuat di antara generasi muda 4 kekaisaran besar. Ini adalah sesuatu yang tidak hanya orang-orang di luar 4 klan anggap sebagai kasus, bahkan orang-orang dari klan 4 berpikir ini adalah masalahnya. Pada saat ini, Simen Feixue sudah mencapai panggung. Dia memiliki penampilan yang tenang dan dingin di wajahnya. Jelas, dia sama sekali tidak menempatkan korek api ini di matanya. Ini bukan karena dia sombong. Sebaliknya, itu karena dia sangat percaya diri. Justru kepercayaan diri semacam inilah yang memberikan tekanan besar pada klan Kekaisaran Nangong. Bab 1718 One Against Two. Dalam hal tekanan, tentu saja Nangong Tianlong yang merasakan tekanan terbesar pada saat itu. Namun, kali ini, dia harus bertarung. Terlepas dari apakah itu mungkin kemenangan atau kekalahan, dia tidak punya jalan keluar. Jika dia bertarung, maka bahkan jika dia harus dikalahkan, dia akan dikalahkan dengan terhormat. Bagaimanapun, Simen Feixue secara terbuka diakui sebagai anggota terkuat dari generasi muda. Namun, jika dia tidak bertarung, tidak hanya nama dan reputasinya akan hancur total, klan Nangong Kekaisarannya juga akan dipandang rendah oleh orang lain. Dengan demikian, setelah perjuangan di dalam hatinya, Nangong Tianlong melompat maju dengan tekad yang meluap-luap seperti naga liar. Kemudian, dia mendarat dengan mantap ke atas panggung, berdiri tepat di seberang Simen Feixue. Ting! Pada saat ia mendarat, pedang biru muncul di tangan Nangong Tianlong. Pedang ini bukan pedang biasa. Tidak hanya memancarkan cahaya terang dan kekuatan yang kuat, itu juga mengandung kekuatan yang tak tertandingi, kekuatan kaisar. Ini adalah persenjataan kekaisaran lengkap yang tidak lengkap, salah satu dari 7 pedang pelangi biru. Nangong Tianlong tahu bahwa Simen Feixue sangat kuat, dan kemungkinan besar dia akan kalah. Namun, bahkan jika dia kalah, dia bertekad untuk kalah elegan. Dengan demikian, dia telah memutuskan untuk mengambil Blue Rainbow Sword segera, karena dia tidak berani ceroboh terhadap Simen Feixue. Simen Feixue, aku tahu bahwa kamu cakap dengan pedang, dan memiliki persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, pedang abadi surgawi. Meskipun pedang pelangi biru milikku ini tidak setenar pedang abadi surgawi kamu, itu juga merupakan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap yang dibuat oleh Grandmaster Rainbow yang terkenal. Untuk bertarung melawan Heavenly Immortal Sword kamu menggunakan Blue Rainbow Sword aku akan menjadi pertempuran yang adil. Simen Feixue, lepaskan pedangmu. Hari ini, terlepas dari kemenangan atau kekalahan, setidaknya kita akan bertarung dengan sepenuh hati. Nangong Tianlong menunjuk Simen Feixue dengan pedangnya dan berbicara dengan cara yang sangat heroik. Meskipun kamu juga peringkat 5 kaisar setengah bela diri, kamu tidak memenuhi syarat untuk melepaskan pedangku, kata Simen Feixue dengan dingin.
Apa yang kamu katakan? Mendengar kata-kata itu, ekspresi Nangong Tianlong segera berubah. Dari ekspresinya yang bersemangat sebelumnya, dia sekarang memiliki ekspresi yang sangat jelek. Aku berkata, kamu tidak memenuhi syarat bagiku untuk melepaskan pedangku, ulang si Man Feixue sendiri. Kamu benar-benar sombong. Pada saat ini, Nangong Tianlong sangat marah. Meskipun dia sendiri merasa bahwa dia bukan tandingan si Man Feixue, dia tidak merasa bahwa si Man Feixue akan dapat mengalahkannya tanpa menggunakan persenjataan kekaisarannya yang tidak lengkap. Apa yang dikatakan si Man Feixue setara dengan mempermalukannya di depan umum. Dia menganggap si Man Feixue sebagai lawannya. Namun, si Man Feixue telah menghinanya dengan cara seperti itu. Karena itu, bagaimana bisa Nangong Tianlong tidak marah? Dalam kemarahan, pedang pelangi biru Nangong Tianlong bergetar. Segera, dingin terpancar dengan niat membunuh yang melonjak. Seperti pasukan ribuan pria dan kuda yang hebat, kekuatan pedang Nangong Tianlong menyerang si Man Feixue. Namun, dihadapkan dengan serangan yang begitu kuat, si Man Feixue berdiri di tempatnya tanpa bergerak. Meskipun angin kencang bertiup ke arahnya, mengayunkan pakaiannya, dan menggerakkan rambutnya, ekspresinya tetap tidak berubah. Dia tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Hanya ketika Nangong Tianlong menyatu dengan pedangnya dan berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arahnya, tatapan si Man Feixue menunjukkan kedinginan. Kemudian, si Man Feixue benar-benar melangkah maju. Dia tidak mundur dari Nangong Tianlong, tetapi malah maju. Pada akhirnya, dia memiliki pertemuan singkat dengan Nangong Tianlong. Wos. Setelah pertukaran serangan singkat, si Man Feixue benar-benar tidak terluka ketika dia mendarat di tanah. Namun, Nangong Tianlong jatuh ke tanah dengan put. Tidak hanya itu, Blue Rainbow Sword-nya juga terbang keluar dari tangannya. Pada saat ini, orang banyak memperhatikan bahwa tanda telapak tangan telah muncul di perut Nangong Tianlong. Tanda telapak tangan itu telah membelah pakaiannya yang mengelilinginya dan menghancurkan kulitnya, meninggalkan bekas yang kuat pada otot dan tulangnya. Justru tanda telapak tangan itulah yang melukainya. Meskipun pertempuran antara mereka berdua hanya berlangsung sesaat, hasil dari pertempuran sudah ditentukan. Sangat kuat. Pada saat ini, kerumunan semua mengungkapkan ekspresi kaget. Meskipun mereka telah mendengar bahwa si Man Feixue sangat kuat untuk dapat mengalahkan Nangong Tianlong, yang memiliki kultivasi yang sama dengannya dan memegang persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap di tangannya, ini terlalu kuat. Kekuatan pertempuran menantang surga yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Pada saat ini, hati Chu Feng bergerak sedikit. Dia telah merasakan kekuatan pertempuran si Man Feixue. Kekuatan bertarungnya sepertinya tidak hanya mampu melampaui 3 tingkat kultivasi. Tidak, meskipun sangat kuat, itu masih hanya mampu melampaui 3 tingkat kultivasi. Namun, Chu Feng segera menolak tebakannya sebelumnya. Meskipun kekuatan pertempuran yang diungkapkan si Man Feixue sangat kuat, sensasi itu masih hanya kekuatan pertempuran yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi, dan bukan 4. Untuk dapat mencapai prestasi seperti ini dengan kekuatan kultivasi dan pertempuran yang sama, tidak hanya dia telah memahami teknik pertempuran yang luar biasa. Dia juga memiliki bakat luar biasa. Si Man Feixue ini benar-benar kuat. Di masa depan, dia bahkan mungkin benar-benar mendapatkan kekuatan tempur yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Petik 2. Meskipun Chu Feng sudah menyadari bahwa si Man Feixue akan menjadi lawan yang sangat tangguh, dia tidak mengantisipasi bahwa dia akan sekuat ini. Dia bahkan lebih kuat dari yang telah diantisipasi Chu Feng. Dengan seberapa kuat si Man Feixue, bahkan Chu Feng tidak memiliki kepastian mutlak untuk bisa mengalahkannya. Pertandingan ini adalah kemenangan si Man Feixue. Nangong Tianlong tersingkir. Petik 2. Feng Xing, sudah waktunya bagimu untuk melanjutkan tantanganmu. Kamu dapat memilih untuk menantang generasi muda dari 4 klan yang belum tersingkir, City Master Munclot City berkata. Itu benar-benar sangat cepat. Pada saat ini, Chu Feng berjalan kembali ke panggung. Si Man Feixue kebetulan berjalan turun dari panggung. Dengan demikian, mereka berdua memiliki pertemuan singkat. Setelah melihat Chu Feng, si Man Feixue mengirim transmisi suara kepadanya, pilih yang lemah untuk ditantang. Aku akan mengurus yang lain untuk kamu. Petik 2. Apa yang kamu maksud dengan itu? Tanya Chu Feng. Kamu akan tahu, si Man Feixue tersenyum. Kemudian, dia berjalan turun dari panggung. Pada saat ini, Nangong Tianxi dan Nangong Tianhu naik ke atas panggung. Mereka berencana untuk membantu kakak mereka turun dari panggung. Petik 2. Kalian berdua, tidak perlu bagimu untuk pergi, kata Chu Feng sambil tersenyum. Apa yang kamu katakan? Nangong Tianxi dan Nangong Tianhu bertanya secara bersamaan. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Chu Feng dengan itu. Sebelumnya, kakak laki-lakimu mengancamku. Awalnya, aku telah merencanakan untuk memberinya pelajaran. Namun, aku tidak pernah berharap dia menjadi tidak berguna ini, dan dikalahkan oleh satu serangan. Petik 2. Sekarang dia sudah dieliminasi, tetapi kemarahan di hatiku masih ada. Tidak ada yang bisa aku lakukan selain melampiaskan kemarahan aku pada kalian berdua. Lagi pula, kalian berdua adalah adiknya. Petik 2. Namun, jelas bahwa kalian berdua lebih rendah dari kakakmu. Untuk melawan kalian berdua satu persatu akan terlalu membosankan. Jadi, kalian berdua mungkin datang padaku, kata Chu Feng sambil tersenyum berseri-seri. Feng Xing, apakah kamu berencana untuk menantang mereka berdua bersama? Tanya City Master Kota Munclot. Tuan Kota, itulah maksudku. Apakah itu layak? Tanya Chu Feng.
Jika kamu menginginkannya, itu wajar saja, City Master Kota munclok tertawa ringan. Dia merindukan Chu Feng dihilangkan lebih cepat. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak menerima permintaan Chu Feng untuk melawan dua orang sendirian? Kalau begitu, dua tuan, apakah kalian berdua siap dikalahkan olehku? Pada saat ini, Nangong Tianlong telah diturunkan ke panggung oleh orang-orang lain dari klan Kekaisaran Nangong. Hanya Nangong Tianxi dan Nangong Tianhu yang berdiri di seberang Chu Feng. Kamu benar-benar sombong dan sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat mengalahkan kami dua bersaudara? Petik 2. Kami akan memberitahu kamu apa artinya dengan tidak mengetahui luasnya surga dan luasnya bumi. Nangong Tianxi dan Nangong Tianhu mencibir. Pertama, Chu Feng telah mengalahkan adik perempuan mereka. Sekarang, dia memandang rendah mereka dan memprovokasi mereka. Ini menyebabkan mereka berdua yang sudah membenci Chu Feng ingin segera memberinya pelajaran, untuk menunjukkan kepadanya betapa kuatnya mereka. Dan membantu klan Imperial Nangong mereka memenangkan kembali kehormatan. Oh, kalian benar-benar kuat. Saat itu, dua orang yang bernama Chu Feng ditelanjangi dan digantung terbalik di atas tembok kota. Bukankah kalian berdua? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Apa? Chu Feng, mendengar kata-kata itu, semua orang terkejut. Siapa itu Chu Feng? Mereka tentu saja mengenalnya. Dia adalah orang yang telah ditempatkan oleh klan Kekaisaran Nangong di seluruh tanah suci martialisme belum lama ini. Namun, mereka semua mendengar bahwa budidaya Chu Feng tidak terlalu kuat, dan bahwa dia sudah terbunuh. Apa? Bahwa Chu Feng benar-benar telah mengalahkan dua pangeran Nangong Imperial Clan, menelanjangi mereka dan menggantungnya terbalik dari gerbang kota. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Mungkinkah Kekaisaran Nangong Kekaisaran telah mengeluarkan poster buronan untuk penangkapan Chu Feng karena masalah ini? Selain itu, dengan kultivasi Chu Feng, bisakah dia benar-benar mengalahkan Nangong Tianhu dan Nangong Tianxi? Tiba-tiba, orang banyak mulai menebak tentang masalah ini. Mereka sangat skeptis dengan apa yang dikatakan Chu Feng. Apa katamu? Jangan kamu berani terus mengoceh omong kosong. Pada saat ini, ekspresi Nangong Tianhu dan Nangong Tianxi mengambil perubahan besar. Mereka berdua tahu betul bahwa pria di depan mereka tidak berbohong. Apa yang dia katakan itu benar. Bab 1719 Everything Points to Disaster. Teman kecil, selagi kamu bisa makan apapun yang kamu mau, kamu tidak bisa mengatakan apapun yang kamu mau, kepala klan-klan Nangong, Nangong Beidou, berkata dengan suara dingin. Dia sudah secara paksa menekan masalah ini agar tidak menyebar. Dengan demikian, dia tidak tahu bagaimana pemuda ini sebelum dia dengan nama Feng Xing tahu tentang itu. Namun, terlepas dari itu, ia sama sekali tidak akan membiarkan ini dikenal sebagai kebenaran di hadapan semua orang ini, kalau tidak, itu akan terlalu merusak citra klan Imperial Nangong mereka. Yang merusak citra kedua putranya. Dengan demikian, kata-katanya dipenuhi dengan ancaman. Memang, seseorang tidak bisa mengatakan apapun yang diinginkannya. Dengan demikian, aku, Feng Xing, tidak pernah salah untuk mengoceh omong kosong. Aku hanya berbicara kebenaran. Petik 2. Aku berani bersumpah ke surga bahwa aku tidak mengoceh omong kosong, bahwa apa yang aku katakan adalah kebenaran. Kepala klan, apakah kedua putramu berani bersumpah ke surga bahwa mereka tidak dipukuli oleh Chu Feng? Ditelanjangi dan digantung terbalik dari gerbang kota, Chu Feng berbicara dengan berani dengan percaya diri. Bahkan ketika menghadapi ancaman Nangong Beidou, dia sama sekali tidak takut. Kamu, mendengar kata-kata itu, kulit Nangong Tianhu menjadi pucat. Karena itu adalah kebenaran, bagaimana mungkin dia bersumpah? Cukup omong kosongmu, adapun Nangong Tianxi, dia tidak mau terus bertengkar dengan Chu Feng tentang masalah ini. Tubuhnya bergetar, dan kekuatan bela diri mulai melonjak maju. Kekuatan bela dirinya yang tak terbatas berubah menjadi gelombang emas yang sangat besar. Gelombang melapisi satu sama lain saat mereka bergerak maju untuk menelan Chu Feng. Kekuatan ini adalah keterampilan marsial bumi tabu. Dari ini, dapat dilihat bahwa meskipun Nangong Tianxi adalah kaisar marsial setengah peringkat 4 tingkat 4, dan cukup percaya diri untuk dapat mengalahkan Chu Feng, dia tidak berani ceroboh. Karena itu, dia melepaskan serangan fatal dari serangan itu. Erten Tabu, Heaven Sweeping Wind. Pada saat yang sama, Nangong Tianhu juga melepaskan serangannya. Setelah berteriak keras, kekuatan bela dirinya juga melonjak. Itu berubah menjadi banyak aliran angin keemasan dan menyilaukan. Angin kencang menyapu langit dan bumi. Angin kencang dan ombak besar mulai menimbulkan kekacauan di atas panggung. Kekuatan dari dua serangan itu bisa dikatakan sangat ganas. Dengan mereka melonjak ke arahnya, Chu Feng tampak lemah seperti semut, kecil seperti setitik debu. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia tampaknya tidak mampu menahan serangan semacam ini. Tepat ketika serangan akan mencapai Chu Feng, dia tertawa ringan. Kemudian, dengan pikiran, pakaiannya mulai berkibar, dan auranya tiba-tiba meningkat. Pada saat ini, budidayanya telah naik dari peringkat 3 Half Martial Emperor ke peringkat 4 Half Martial Emperor. Chu Feng telah melepaskan armor gunturnya. Itulah bagaimana dia telah meningkatkan kultivasinya pada tingkat tertentu. Namun, tidak ada guntur armor yang terlihat padanya. Alasan untuk ini adalah karena Chu Feng sengaja menyembunyikan armor gunturnya. Alasan untuk itu adalah karena Thunder Armor dan Thunder Wings adalah gerakan tanda tangan Chu Feng. Jika dia mengungkapkan Thunder Armor dan Thunder Wings-nya, orang-orang yang hadir pasti akan tahu bahwa dia adalah Chu Feng. Jadi, untuk mencegah hal itu terjadi, dia sengaja menyembunyikan armor gunturnya.
Meskipun dia telah menyembunyikan armor gunturnya, Chu Feng masih menerima peningkatan kekuatan. Sebagai kaisar setengah bela diri peringkat 4, bagaimana mungkin dia takut pada kaisar setengah bela diri peringkat 2 yang telah dikalahkannya sebelumnya? Hancurkan, tiba-tiba, Chu Feng mengepalkan telapak tangannya dan menembaknya dengan eksplosif. Kekuatan bela diri emas melonjak seperti meteor emas. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Dalam sekejap, itu benar-benar menghancurkan Nangong Tianhu dan keterampilan marsial bumi tabungan Nangong Tianxi dan menjatuhkan keduanya dari panggung. Wuuwa. Pada saat mereka mendarat di tanah, kedua lelaki itu memuntahkan darah. Terbukti, mereka telah menerima cedera internal yang sangat serius. Tidak diketahui apakah Chu Feng melakukannya dengan sengaja atau tidak, karena mereka berdua tidak menunjukkan tanda-tanda cedera di permukaan. Meskipun penampilan luar mereka membuat mereka tampak baik-baik saja, pakaian mereka telah benar-benar hancur oleh kepalan Chu Feng. Pada saat ini, mereka berdua benar-benar telanjang dan muntah darah di tanah di bawah panggung. Bajingan. Pada saat ini, orang-orang dari klan Kekaisaran Nangong buru-buru terbang turun untuk menutupi tubuh telanjang Nangong Tianhu dan Nangong Tianxi. Mereka semua mengertakkan gigi dalam kemarahan dan menatap Chu Feng dengan mata pembunuh. Jika bukan karena fakta bahwa ada banyak orang di sini, mereka pasti akan memotong-motong Chu Feng menjadi 10.000 keping. Alasan untuk itu adalah karena tindakan Chu Feng hanya ditujukan pada klan Imperial Nangong mereka. Dia sengaja mempermalukan klan Imperial Nangong mereka. Provokasi terbuka Chu Feng adalah sesuatu yang tidak bisa mereka toleransi. Pada saat ini, satu-satunya orang yang relatif tenang sebenarnya adalah kepala klan-klan Nangong, Nangong Beidou. Nangong Beidou adalah kepala klan-klan Kekaisaran Nangong mereka. Dalam hal marah, dia tentu saja akan menjadi orang yang paling marah. Pria muda ini dengan nama Feng Xing sebelum dia segera mempermalukan putrinya dan kemudian mempermalukan kedua putranya. Jelas, dia datang untuk menyerang klan Imperial Nangong mereka. Sementara dia tidak tahu mengapa pemuda ini di depannya akan melakukan hal seperti itu, mengapa dia akan menempatkan dirinya melawan klan Kekaisaran Nangong mereka sepanjang waktu. Dia sudah menempatkan pemuda ini bernama Feng Xing ke daftar nama-nama orang yang dia harus membunuh. Meskipun dia sudah membuat keputusan untuk membunuh pemuda ini, penampilan Nangong Beidou sangat tenang. Dia tidak mengungkapkan jejak kemarahan sama sekali. Persis siapa murid Feng Xing ini? Jika dia tidak memiliki guru yang hebat, bagaimana dia bisa menjadi sekuat ini? Petik 2. Itu benar. Bahkan jika dia menyembunyikan kultivasinya, mereka semua masih peringkat 4,5 kaisar bela diri. Seharusnya tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Nangong Tianxi dan Nangong Tianhu, yang memiliki kultivasi yang sama dengannya, dengan satu serangan. Petik 2. Selanjutnya, mereka menggunakan keterampilan martial earthen tabu, sedangkan dia hanya menggunakan pukulan biasa. Kekuatan pertarungan anak itu sangat dekat dengan kemampuan untuk melampaui 4 tingkat kultivasi. Ini terlalu menakutkan. Petik 2. Aku pikir nama anak itu mungkin palsu. Mungkin anggota tingkat iblis lain dari generasi muda telah muncul. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari era di mana Overlord akan lahir. Generasi muda sekarang semuanya luar biasa. Petik 2. Pada saat ini, orang banyak menyadari bahwa pemuda ini dengan nama Feng Xing sebenarnya juga memiliki peringkat 4 kultivasi setengah marsial kaisar. Dia telah menyembunyikan kultivasinya. Selain itu, kekuatan bertarungnya juga sangat kuat. Tidak mengherankan bahwa ketiga murid immortal semuanya dikalahkan olehnya. Pria muda ini telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Dia lebih kuat dari yang mereka duga. Mereka yakin bahwa dia adalah seseorang dengan asal-usul yang hebat. Satu demi satu, kerumunan mulai memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuk Chu Feng. Klan Nangong Imperial tidak dapat menahan serangan tunggal. Master Kota Munclot City, bolehkah aku mundur sekarang? Chu Feng mengungkapkan ekspresi yang sangat acuh tak acuh pada diskusi di sekitarnya. Dengan senyum berseri-seri, dia melihat ke kota Master Kota Munclot. Jelas, Master Kota Munclot City tidak berharap bahwa Chu Feng telah menyembunyikan kultivasinya. Pada saat ini, dia masih terkejut. Hanya setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng bahwa dia segera mengumumkan, pertandingan ini adalah kemenangan Feng Xing. Nangong Tianhu dan Nangong Tianxi tersingkir. Petik 2. Segera setelah itu, Master Kota Munclot City berkata, pertandingan berikutnya, Dongfang Sexuan melawan Nangong Ya. Kerumunan tidak memiliki reaksi abnormal terhadap pengumuman ini. Mereka semua masih memikirkan asal-usul Chu Feng. Namun, hati Chu Feng dikejutkan oleh pengumuman ini. Jejak kekhawatiran muncul di matanya. Nangong Ya adalah teman Chu Feng. Saat ini, ia memiliki budidaya Kaisar Martial Half peringkat 3. Adapun Dongfang Sexuan, dia adalah pangeran ketiga klan Kekaisaran Dongfang dan seorang jenius yang terkenal. Dia adalah seseorang dengan bakat luar biasa. Ketika Chu Feng pertama kali bertemu Dongfang Sexuan sudah peringkat 3 Half Martial Emperor. Kultivasinya saat itu telah sama cocok dengan Nangong Ya. Namun, Dongfang Sexuan sekarang berada di peringkat 4 kaisar setengah bela diri, satu tingkat di atas kultivasi Nangong Ya. Bagi Nangong Ya untuk bertarung melawan Dongfang Sexuan, semuanya menunjuk pada bencana. Bab 1720 layak dikagumi. Jika kamu tidak dikalahkan dalam 3 serangan dari aku, itu akan menjadi kemenangan kamu. Benar saja, setelah naik ke panggung, Dongfang Sexuan tampak sangat sombong. Ternyata dia tidak hanya tidak menempatkan generasi muda dari aliansi spiritual dunia di matanya,
dia juga tidak menempatkan Nangong Ya di matanya. Ini hanya pertandingan sparring. Terlepas dari hasilnya, itu akan memajukan persahabatan antara empat klan. Apakah perlu agresi seperti itu? Nangong Ya tersenyum ringan. Dia tidak tega bertarung sama sekali. Dengan demikian, dia tidak marah dengan provokasi Dongfang Zexuan. Pemenang adalah raja dan yang kalah adalah pencuri. Ini telah menjadi aturan dunia sejak zaman kuno. Petik 2. Meskipun kata-kata dan tindakanmu mungkin kelihatannya merupakan perilaku yang baik, sebenarnya itu hanya sikap seseorang yang tidak berani bertarung. Kamu hanya mencari alasan untuk kegagalan kamu. Petik 2. Dongfang Zexuan tertawa dingin. Baginya, apa yang dikatakan Nangong Ya sangat lucu. Ini hanya membuatnya semakin memandang rendah Nangong Ya. Wos. Menghadapi Dongfang Zexuan yang bertindak seperti ini, Nangong Ya tidak repot dengan kata-kata yang berlebihan. Dia membalik telapak tangannya dan mengeluarkan salinan persenjataan kekaisarannya yang tidak lengkap. Saat cahaya dingin berkedip, langkah kakinya mulai berubah. Kecepatannya langsung meningkat. Seperti anak panah yang ditembakkan dari haluan, dia maju ke depan dengan eksplosif. Sementara dia secepat kilat, gerakannya gesit dan terus berubah. Dia pertama kali tiba di belakang Dongfang Zexuan. Kemudian, dia dengan cerdik bergeser untuk menyerang Dongfang Zexuan dari arah lain. Gerakannya tegas dan alami, dan menunjukkan kekuatan yang dia miliki dengan baik. Sayangnya, ada perbedaan dari seluruh tingkat kultivasi antara mereka berdua. Selain itu, mereka berdua memiliki kekuatan tempur yang mampu melampaui 3 tingkat budidaya. Kesenjangan yang sangat besar ini yang tidak bisa ditebus membuat Dongfang Zexuan unggul mutlak atas Nangong Ya. Pada saat serangan Nangong Ya akan tiba, tubuh Dongfang Zexuan tiba-tiba bergeser. Tidak hanya dia menghindari serangan Nangong Ya, dia juga melepaskan serangan pada saat yang sama. Telapak tangannya langsung menabrak tubuh Nangong Ya. Bang! Begitu telapak tangan menghantam tubuhnya, Nangong Ya segera menderita kekalahan telak. Tidak hanya dia kehilangan pemahaman tentang persenjataan kekaisarannya yang tidak lengkap, dia sendiri juga terlempar ke kerumunan. Untungnya, dia ditangkap oleh orang-orang dari kerumunan. Jika tidak, dorongan dari knockback pasti akan menyebabkan dia menjadi lebih terluka. Namun, bahkan dengan kasus ini, Nangong Ya masih muntah darah tanpa henti. Darahnya mewarnai kerahnya, dan auranya menjadi sangat lemah. Serangan telapak tangan Dongfang Zexuan bisa dikatakan sangat kejam. Itu hampir merenggut nyawa Nangong Ya. Dalam pertandingan sparring, seseorang seharusnya tidak menggunakan serangan kejam seperti itu. Namun, Dongfang Zexuan tidak hanya menggunakan serangan kejam pada Nangong Ya, ia bahkan berkata dengan jijik, kamu benar-benar bahkan tidak bisa menahan serangan tunggal. Kamu benar-benar lemah. Dengan kekuatan kamu, lebih baik kamu tidak datang dan membuat kehinaan dari diri kamu lain kali. Petik 2. Hahaha. Setelah serangkaian ejekan, Dongfang Zexuan tertawa terbahak-bahak. Tawa humoris Dongfang Zexuan mulai bergema di sekitarnya. Ini menyebabkan orang-orang dari klan kekaisaran Nangong mengerutkan kening dalam-dalam. Kulit mereka menjadi biru. Nangong Ya, pesaing terakhir Nangong Imperial Clan mereka, telah dikalahkan seperti ini. Lebih jauh, dia tidak hanya dikalahkan, dia dikalahkan dengan menyedihkan, dan kemudian diejek sedemikian rupa. Ini menyebabkan orang-orang dari klan kekaisaran Nangong tidak dapat mengangkat kepala mereka. Jika mereka tahu bahwa perdebatan antara generasi muda ini akan berakhir sedemikian rupa bagi mereka, bahkan jika mereka dipukuli sampai mati, mereka bahkan tidak akan datang untuk berpartisipasi. Bagaimana ini bisa dikatakan berpartisipasi dalam perdebatan antara anggota generasi muda? Ini secara publik mempermalukan diri mereka sendiri. Pertandingan ini adalah kemenangan Dongfang Zexuan. Nangong Ya tersingkir. Pertandingan berikutnya, penantang Feng Xing akan membuat tantangannya, City Master Kota Muncelot mengatakan. Setelah Master Kota Muncelot mengatakan kata-kata itu, Dongfang Zexuan berencana untuk pergi. Namun, tepat pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba melompat dan kemudian mendarat ke atas panggung dengan booming, seperti meteor. Dia mendarat di depan Dongfang Zexuan dan menghalangi jalannya. Tidak perlu bagimu untuk pergi, kata Chu Feng kepada Dongfang Zexuan. Aku, tidak ada keluhan atau dendam di antara kami. Mengapa kamu menantangku? Melihat bahwa Chu Feng berencana menantangnya, Dongfang Zexuan mulai mengerutkan kening. Jelas, dia tidak berharap bahwa Chu Feng akan menantangnya. Master Kota Muncelot City, aku ingin menantang Dongfang Zexuan, apakah itu mungkin? Chu Feng mengabaikan Dongfang Zexuan dan langsung bertanya pada Master Kota Muncelot City. Tentu saja, Master Kota Muncelot mengangguk. Wos. Melihat bahwa Master Kota Muncelot City telah menyetujui tantangan itu, Dongfang Zexuan segera melompat mundur untuk menjauhkan diri dari Chu Feng. Kemudian, dia berkata, Feng Xing, kamu ingin menantangku? Itu baik-baik saja. Petik 2. Namun, terlalu banyak orang yang saling bersaing menggunakan kekuatan bela diri pada tahap ini. Benar-benar membosankan. Petik 2. Aku melihat bahwa teknik roh duniamu cukup baik. Bagaimana dengan ini? Kami berdua akan mengubah cara kami bersaing. Mari kita bersaing dalam teknik roh dunia dan bukan kekuatan bela diri. Apa yang kamu katakan tentang itu? Petik 2. Begitu Dongfang Zexuan mengatakan kata-kata itu, kerumunan segera mulai mendiskusikan masalah ini dengan liar. Meskipun kerumunan semua ingin menonton pertandingan kekuatan roh dunia, mereka sebenarnya semua tahu bahwa Dongfang Zexuan takut pada Chu Feng. Dia tidak berani bersaing dengan Chu Feng menggunakan kekuatan bela diri.
Itulah alasan sebenarnya mengapa dia meminta korek api teknik roh dunia. Bagaimanapun, Chu Feng sudah mengungkapkan kekuatan absolutnya ketika dia telah mengalahkan Nangong Tianxi dan Nangong Tianhu sebelumnya. Kekuatannya sangat kuat, dia bisa dikatakan sebagai puncak keberadaan di antara generasi muda. Belum lagi Dongfang Zexuan, banyak orang lain yang hadir juga takut pada Chu Feng. Tampaknya takut bahwa Chu Feng tidak akan menerima kondisi itu, Dongfang Zexuan melanjutkan. Feng Xing, sementara aku terutama berfokus pada menumbuhkan kekuatan bela diri aku sebenarnya juga sangat mahir dengan teknik roh dunia. Meskipun aku tidak diajar oleh seorang guru besar, aku sebenarnya dianggap jenius dalam teknik roh dunia. Petik 2. Lebih jauh, aku terutama fokus pada teknik penyembelihan teknik roh dunia. Jadi, bahkan jika teknik roh duniamu sangat kuat, aku mungkin juga memberitahumu ini, kamu tidak akan selalu bisa menang melawan aku dalam pertarungan teknik roh dunia. Petik 2. Dengan pikiran, energi roh dunia yang bersinar keemasan dan menyilaukan keluar dari tubuhnya. Mereka berubah menjadi banyak naga emas. Naga emas itu sangat jelas dan hidup. Saat naga berputar di sekitar Dongfang Zexuan, mereka mulai mengeluarkan raungan yang mengintimidasi. Kekuatan naga-naga itu sangat kuat. Banyak mata orang mulai bersinar setelah melihat adegan ini. Alasan untuk itu adalah karena ada pola berurat seperti ular yang bergerak di dalam naga emas itu. Snake Mark Royal Cloak Spiritualis Dunia. Pangeran ketiga klan Dongfang Imperial sebenarnya adalah spiritualis dunia jubah tanda ular. Kerumunan itu sangat terkejut. Lagi pula, sangat sedikit orang dari generasi muda yang mampu menjadi spiritualis dunia jubah kerajaan. Adapun mereka yang mampu menjadi spiritualis dunia jubah mark ular, mereka bahkan lebih sedikit jumlahnya. Secara logis, jumlah generasi muda tanah suci martialism yang mampu mencapai prestasi seperti itu dapat dihitung di satu sisi. Namun, tidak boleh ada siapapun dari klan 4 di antara anggota generasi muda itu. Setelah semua, 4 klan kekaisaran besar menempatkan yang paling penting pada budidaya bela diri. Mungkin itu mungkin karena fakta bahwa mereka memiliki imperial bloodlines, tetapi orang-orang dari klan 4 umumnya tidak terlalu berbakat dalam hal teknik roh dunia. Dengan demikian, tampilan Dongfang Zexuan tentang pencapaiannya dalam teknik roh dunia secara alami akan mengejutkan orang banyak dan membuat mereka merasa tidak percaya. Dia memiliki kultivasi yang begitu kuat, dan juga seorang spiritualis dunia jubah tanda ular. Dia adalah seorang ahli dalam 2 bidang, seorang jenius yang berpengetahuan luas. Luar biasa, tidak heran Dongfang Zexuan adalah orang sombong ini. Tampaknya anak memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Petik 2. Pada saat ini, belum lagi yang lain, bahkan orang-orang dari klan 4 memuji Dongfang Zexuan berulang kali. Mendengar pujian dan terengah-engah kejutan datang dari sekitar, orang-orang dari klan Dongfang Imperial semua membawa senyum di wajah mereka. Mereka merasa sangat tersanjung. Adapun Dongfang Zexuan sendiri, dia sangat bangga pada dirinya sendiri dan menyeringai dari telinga ke telinga. Tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba berbicara. Teknik roh dunia Pangeran Kekaisaran Dongfang klan ketiga memang sangat bagus. Aku tidak meragukan ini sama sekali. Lagi pula, aku telah mendengar tentang prestasi kamu di masa lalu. Petik 2. Saat itu, kamu menantang generasi yang lebih muda dari aliansi spiritual dunia dalam teknik roh dunia, dan harus melarikan diri dengan ekormu di antara kedua kakimu setelah diberi pelajaran. Apa yang kamu lakukan benar-benar layak dikagumi.